Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 66. Mampu mengangkat 100.000 jin logam ilahi saat dia masih sangat muda benar-benar menakutkan. Ini adalah tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan, dan itulah mengapa itu disebut batas ekstrim. Selama era archaik, burung surgawi peringkat surga dan binatang buas menggunakan sistem ini untuk mengukur keturunan mereka dan memprediksi pencapaian masa depan mereka. Tidak setiap keturunan dapat mencapai potensi batas ekstrim itu. Saat ini, si kecil telah berhasil menyelesaikannya. Dia mengangkat batu 100.000 jin, dan tubuhnya berkilauan dalam kemegahan cahaya pagi. Tindakannya menggetarkan seluruh tanah yang sunyi, dan banyak burung ganas dan binatang buas dengan cemas melarikan diri dalam ketakutan. Ya, aku melakukannya. Si kecil melepaskan batu itu, dan batu itu turun di samping air terjun. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi, seolah-olah gempa besar tiba-tiba terjadi. Untuk memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu saat murni menggunakan daging, ini benar-benar mengejutkan dunia. Ini adalah pencapaian yang melampaui yang biasa. Dalam keadaan normal, ini benar-benar tidak dapat dicapai hanya dengan tubuh fisik. Si kecil menghadapi cahaya fajar saat dia berdiri di atas sebuah batu besar. Air putih yang luas dan mengalir deras bergemuruh di sampingnya seperti guntur, menggetarkan seluruh gunung berbatu ini. Tubuhnya bersinar dengan kilau yang unik, sehat dan tembus pandang. Dia tampak seolah-olah memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya, dan bahkan ratusan ribu batas ekstrim dilanggar olehnya, meletakkan fondasi yang sangat kokoh. Aku bisa melihat rekaman primordial sejati sekarang, tapi lebih baik jika aku sedikit lebih kuat, kata si kecil pada dirinya sendiri. Dia telah menembus batas ekstrim, tapi ini bukan tujuannya. Dia tidak mengakhiri pelatihannya, dan malah bersiap untuk menghabiskan sedikit lebih lama, menyempurnakan dagingnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia dengan keras menuntut dari dirinya sendiri bahwa dia harus melampaui batasnya sendiri. Apakah itu berangin atau hujan, si kecil tidak pernah berhenti selama 1 hari. Dia sudah berusia 7 tahun. Hong! Petir menyambar, guntur menggelegar, dan hujan lebat membanjiri seluruh tanah tandus. Meski siang hari, langit malah terlihat sangat gelap. Seseorang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri jika mereka mengulurkan tangan, dan satu-satunya saat bumi menyala adalah ketika kilat memenuhi langit. Di tengah badai yang sangat deras, sesosok kecil berlari melintasi bumi sambil menyeret 100.000 jin batu bersamanya. Dia menyerang arus gunung, dan hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan kekuatan surgawi ini. Ini bukan hujan puing, tapi semburan gunung yang sesungguhnya. Gelombang besar menabrak langit, dan batu-batu gunung berjatuhan ke dalam banjir. Itu menghapus segalanya, menghancurkan hutan kuno satu demi satu. Ini adalah kekuatan surgawi yang luar biasa kuat. Di hadapan alam, umat manusia tampak sangat kecil dan lemah. Sekelompok binatang buas melarikan diri, takut mati di samping negara yang runtuh ini. Namun, si kecil tidak takut sedikit pun, dan melawan kekuatan ini dengan kekuatan dagingnya. Dia berlari kencang melawan arus gunung, sampai ke jantung pegunungan. Hong-hong! Air berlumpur dan batu-batu ganas tak henti-hentinya mengalir keluar dari dalam pegunungan. Ini adalah bencana alam yang sangat besar, namun, si kecil tidak takut sama sekali. Terkadang, arus deras yang mencapai langit akan membuatnya terbang ke tebing gunung, tetapi dia masih tidak pernah berhenti. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia sekali lagi akan maju ke depan. Tanpa simbol apapun yang berkedip, dan tanpa teknik surgawi yang berharga, dia hanya menggunakan tubuh yang dia capai setelah pelatihan yang sulit untuk menghadapi badai yang sangat deras ini.
Tubuhnya bersinar dengan kilau berkilau, dan dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia sendirian maju ke depan dan menghadapi kekuatan surgawi. Ketika badai yang sangat deras berhenti, hari sudah malam. Awan hitam menyebar, dan pohon-pohon besar di pegunungan patah. Air deras mengalir, batu-batu besar berjatuhan, dan banyak tempat berubah menjadi kolam besar. Pria kecil itu basah kuyup dan memar di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak mengalami patah tulang ataupun berdarah. Adalah mungkin untuk melihat seberapa kuat tubuhnya saat dia selamat dari cobaan ini. Sama seperti ini, hari demi hari, si kecil menggunakan berbagai bencana surgawi ini untuk berkultivasi. Kadang-kadang dia melompat dari tebing besar, dan kadang-kadang dia bahkan mengaduk-aduk beberapa binatang buas yang sangat besar untuk melawan mereka. Setiap kali, ia kembali penuh dengan bekas luka. Dia akan mengkonsumsi cairan emas dalam kuali obat dan mengalami metamorfosis konstan, meningkatkan fisiknya hari demi hari. Beberapa penduduk desa tidak berani percaya bahwa dia bisa meningkat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ketika si kecil berusia 7,5 tahun, dia berhenti. Setelah sekian lama gangguan dan pemurnian, tidak hanya kekuatan tubuhnya yang mengejutkan, bahkan tekadnya menjadi sekuat baja. Dewa Willow, tubuh fisik saya telah menyelesaikan periode pertama kultivasi. Si kecil datang ke pintu masuk desa dan menghadap pohon willow hitam hangus. Hasil seperti apa yang kamu lihat? Tanya pohon willow. Pria kecil itu berjalan ke tepi danau dan sendirian mengangkat batu 100.000 jin. Setiap makhluk di dekat danau benar-benar terkejut. Terlepas dari apakah itu anak-anak, orang dewasa, atau bahkan burung berharga dan binatang buas yang aneh, mereka semua tercengang. Kekuatan macam apa ini? Seorang diri mengangkat 100.000 jin batu terlalu mencengangkan, tidak ada yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kemudian, dia beralih ke tangannya yang lain dan dengan cara yang sama mengangkatnya lagi. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan pancaran, dan pancaran itu secara otomatis terpancar, mewakili batas ekstrim. Bahkan pohon willow terdiam, dan tidak langsung berbicara. Nak, cepat letakkan. Jangan sakiti dirimu sendiri, teriak beberapa orang dewasa desa. Siapa yang bisa memindahkan batu besar itu? Biasanya, mereka menggunakannya untuk mengeringkan daging dan bulu binatang. Mereka sangat besar, namun saat ini, mereka berada di tangan si kecil. Mereka semua terkejut secara emosional. 10.000 jin kekuatan ilahi hanya dengan ayunan lenganmu. Anda melakukannya dengan sangat baik, sangat melebihi harapan saya, kata pohon willow, dan tampaknya ia juga heran. Jangankan manusia, bahkan peng bersayap emas terkuat atau pemuda Hou asli hanya bisa mencapai hasil ini. Sangat sulit untuk menjadi sekuat ini, dan ini benar-benar menyentuh secara emosional. Kekuatan ilahi bukanlah titik kuat manusia, namun lelaki kecil itu berhasil mencapai puncak aspek ini, bahkan mengejutkan pohon willow. Potensi anak kecil ini benar-benar hebat, bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Pria kecil, bagaimana kamu mencapai ini? Sekelompok anak bergegas maju dan mencubit lengan kecilnya. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Benda itu praktis adalah gunung batu. Si kecil, kamu benar-benar tidak buruk, angkat dengan satu tangan. Kekuatan semacam ini akan mengejutkan bahkan keturunan archaik di dalam pegunungan. Anak-anak mereka jauh dari mampu mencapai ini. Sekelompok anak-anak terkejut dan bersemangat. Mereka mengelilingi si kecil dan mengobrol tentang banyak hal. Sekelompok orang dewasa juga tercengang, karena sungguh menggelikan bahwa seorang anak bisa sekuat dan seberani ini. Si kecil, permintaan paman tidak banyak. Di masa depan, beri aku anak seorang suami demi perlindungan dan penjaga gerbang. Hah, permintaan ini tidak banyak? Hal pertama yang keluar dari mulutmu adalah salah satu binatang buas terkuat.
Apalagi yang kamu mau? Si kecil, permintaan paman ini cukup sederhana. Tangkap pemuda Pisiu berdarah murni di masa depan untukku, oke. Tersesat, bagaimana Pisiu lebih buruk daripada Suani? Bukankah mereka berdua sama kuatnya? Sekelompok orang dewasa membuat lelucon dan bersenang-senang. Mereka tidak ingin si kecil melupakan desa batu ketika dia menjadi lebih kuat, dan ingin dia menangkap seekor binatang buas kuno yang asli untuk menjaga tempat ini. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, penduduk desa bubar. Dewa Willow, bisakah saya mengolah catatan primordial sejati sekarang? Pria kecil itu mengangkat kepalanya. Dia sekarang berusia 7 tahun dan tumbuh jauh lebih tinggi, tetapi dia masih muda dan lembut. Ada perbedaan yang jelas antara bagian putih dan hitam dari matanya yang besar, membuatnya tampak sangat cerah. Kamu bisa. Pohon Willow memberikan tanggapan yang menyenangkan. Tidak hanya daging si kecil yang melampaui persyaratan, tekadnya juga mengejutkan. Selama 1,5 tahun pelatihan pahit ini, dia tidak gentar dengan kemunduran. Dia berlatih di bawah semua jenis kekuatan surgawi yang berbeda, dan tekadnya menjadi sekuat baja. Tapi, apa sebenarnya catatan primordial sejati itu? Si kecil mengeluarkan tulang putih berkilau itu dan dengan rendah hati meminta bimbingan. Dia memiliki pancaran harapan di matanya. Kamu harus mempelajarinya sendiri dengan baik. Sebuah perjalanan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Tulangnya menggetarkan dunia, jadi kamu tidak bisa menunjukkan ini kepada orang lain dengan santai, Dewa Willow memperingatkan. Si kecil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sejak hari itu, si kecil seperti bertemu dengan iblis. Dia belajar sambil duduk, merenung sambil berdiri, dan bahkan mengerutkan kening saat tidur. Dia memahami buku surgawi ini kapanpun dia bisa. Karakter pada tulang putih murni terkonsentrasi padat. Mereka menggambarkan asal-usul simbol-simbol ini, dan menjelaskan misteri tulang berharga kuno ini. Itu juga menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari berbagai archaic Vicious Beasts dan Divine Birds. Buku tulang ini berasal dari zaman kuno, dan menjelaskan misteri langit dan bumi. Itu telah bertahan melalui begitu banyak, dan semuanya tercatat di atasnya. Sayangnya, tidak ada teknik berharga pada tulang ini. Seseorang dapat menggunakannya sebagai panduan untuk berkultivasi, membantu seseorang membuat terobosan. Itu pasti bisa disebut buku surgawi yang tak ternilai, dan akan menjadi harta karun di dalam klan manapun, hanya saja itu tidak memiliki teknik berharga yang tak tertandingi. Si kecil menjadi konyol, dan meludahkan darah beberapa kali saat membacanya. Dia jauh lebih kuat daripada kepala suku, tetapi dia terluka beberapa kali karena hal-hal yang dicatat di buku tulang ini terlalu menakutkan. Demi menjelaskan simbol dari masa lalu kuno, itu berisi contoh pertempuran. Gambar pertempuran antara Clear Sky Peng dan Dewa terlihat jelas, menciptakan aura pahit dan ada di mana-mana. Dia hampir ingin memuntahkan darah, karena ini seperti melangkah ke masa lalu kuno untuk benar-benar membayangkan kembali pertempuran itu. Ini hanyalah sebuah gambar, dan ada banyak informasi lain tentang topik simbol yang tidak melibatkan teknik berharga. Setidaknya 10 adegan yang berbeda dari pertempuran yang sebenarnya miniatur ke tulang putih murni ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.